datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita ngomongin tentang trauma bond. Nah, trauma bond itu yang selama ini kita pikir adalah sifatnya flat. Ternyata enggak loh. Trauma bond itu membuat kita levelnya down atau menurun gitu ya. Kok bisa gitu ya? Nah, sekilas untuk informasi, trauma bond itu adalah hasil dari proses intermittent reinforcement dari perilaku yang baik diselingin perilaku yang buruk, kemudian dikombinasi oleh perilaku yang baik lagi, dan begitu terus selanjutnya ya, sehingga menyebabkan korban akan menjadi kecanduan gitu teman-teman. Nah, segala sesuatu yang bersifat candu tentunya pasti susah kan untuk diubah polanya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai tentang level down dari trauma bond ini, karena trauma bond itu bisa dibilang berhubungan dengan masa kecil. Lah, kok bisa? Kalian yang biasanya juga lupa kan masa kecil kalian kayak gimana gitu ya, karena kalau misalkan kalian udah usianya dewasa gitu, jarang kita nginget-nginget masa kecil kita yang details gitu ya, walaupun itu ternyata berpengaruh dan di bawah alam sadar juga masih ada gitu ya. Nah, untuk kalian yang tipe-tipe anxious atau gampang panikan gitu ya, itu tuh akan semakin sulit untuk lepas dari apa yang namanya trauma bond gitu ya. Untuk kalian yang mungkin sekarang sedang berinteraksi dengan seorang narsisis atau masih terjebak di dalam hubungan abusif gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang masa kini gitu ya, walaupun dimulai dari masa kecil. Nah, attachment yang dulu masa kecil itu, seorang anak yang memiliki attachment terhadap orang tuanya atau parental giver, kalau yang kalian inget nih, kayaknya masa kecil gua tuh orang tua gua tuh polanya reward and punishment banget gitu ya, kental banget deh, membuat trauma bond. Nah, sebenarnya kalian itu udah trauma bond sejak kecil lah. Kok bisa? Soalnya anak yang perlu figur caregiving tadi merasa jungkat-jungkit dan akan merasa bahwa gini, kalau gua nurut sama orang tua gua tuh baik sama gua, memuji gua gitu. Tapi kalau misalkan gua nggak nurut atau bandel atau nggak sesuai keinginan mereka, gua akan dihukum. Nah, lama-lama itu akan terbentuk pola trauma bond sejak masa kecil teman-teman. Nah, anak ini sebenarnya dari masa kecil kan juga sudah memiliki perasaan ingin berguna, pasti juga ingin dipandang berharga. Nah, dipandang berharga itu di dalam kondisi apapun ya, artinya ketika nurut pun tetap berharga, nggak nurut pun tetap berharga dong gitu ya. Dan tentunya bukan justru ada kompetisi antar siblings atau bahkan berlomba-lomba terhadap parentnya sendiri. Emang ada kak? Ada, kalau di dalam siklus narcissistic parent gitu ya. Pernah nggak sih kalian dengar bahwa seorang anak itu menceraikan orang tuanya guys? Ngeri banget nggak? Nomor satu, pilihannya bisa terus jadi supply kan, akan submisif terhadap narcissistic parent ini. Atau yang nomor dua, bisa juga rebel, ingin pergi, ingin menemukan jati diri sendiri. Tetap ingin rebel, tapi biasanya akan ada root atau akar bahwa nih, sekarang gue udah bisa ngebuktiin nih tanpa you, atau ada sesuatu yang perlu ditunjukin gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari trauma bond justru pada tahap awal. Nah, ketika kalian udah dewasa, secara usia ngefek nggak? Ngefek banget. Kalian akan menjadi sosok yang familiar dengan namanya trauma bond, perasaan itu, jungkat-jungkit itu, tapi kalian sebenarnya nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, setelah kalian dewasa, mulai deh kalian nyari pasangan nih atau berinteraksi dengan lawan jenis misalkan gitu ya. Kalian masuk ke radar narsisis karena kalian itu menjadi mangsa empatetik yang menarik teman-teman. Dan empatetik yang selalu terpancar itu membuat kalian tuh familiar dari masa kecil yang tadi di bawah alam sadar. Cinta tuh yang begini, yang dari dulu. Nah, kalian tuh ada merasa bahwa itu tuh familiar gitu ya. Polanya adalah kalian merasa ini love bombing gitu ya, terus flat. Nah, ketika devalue terjadi dan akan muncul masa flat lagi, karena narsisis itu nggak akan devalue lu terus-terusan. Tapi pas fase awal di sini
setelah di value sebenarnya lu udah ada di level yang lebih rendah gitu ya, kayak turun satu anak tangga. Kemudian setelah itu kalian akan mengalami mungkin flat atau sedikit love bombing. Kemudian akan ada di value lagi. Lama-lama tanpa disadari kalian udah level down berkali-kali. Dari sini turun terus kayak gitu ya teman-teman. Nah, narsisis ketika masa flat itu mungkin banyak minta maaf, mungkin melihat kalian orangnya pemaaf. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kalian gimana? Khawatir kan? Getar-getir kan? Anxious tambah anxious karena sebenarnya posisi kalian tuh udah level down. Erosi identitas kalian tuh udah lebih banyak. Lu tuh kayak faded gitu ya teman-teman. Kayak lu tuh lagi di love bombing is like kayak lu dibawa ke penthouse di yang paling tinggi, terus suddenly lu drop gitu ya ke tanah. Apakah kalian jatuh dan badan lu hancur? Oh tentu enggak dong. Kan si narsisis itu nangkep lu lagi, jadi lu nggak bakal kena tanah gitu kan. Gimana? Seneng kan ditangkap lagi? Dia menyelamatkan kalian gitu ya. Nah, waktu kalian happy, siapa yang nangkap kalian sebelum kalian kena tanahnya? Lu tuh lupa siapa juga yang ngedorong lu ke bawah, guys. Nah, analoginya kayak gitu. Akhirnya lo dibawa lagi ke penthouse kayak gitu. Nah, attachment dan kombinasi antara harapan ini itu kan powerful banget ya. Tapi tanpa kalian sadari ada level down di dalam di value yang udah berulang-ulang. Akhirnya kita semakin anxious, kita semakin tererosi identitasnya sampai kita lupa, oh udah berapa lama sih kalian berada di dalam hubungan yang seperti itu gitu ya. Jadi kayak ada tangga, tapi tangganya nggak ke atas, tangganya ke bawah. Jadi level down dari trauma bond itu teman-teman. Nah, jadi tujuan video ini apa? Untuk ngejelasin teman-teman yang mungkin merasa bahwa satu, lepas dari trauma bond pasti susah banget. Dua, udah baca buku atau nonton video seabrek-abrek juga tetap susah. Ya, pasti karena mungkin kalian udah kena level down berkali-kali teman-teman. Nah, tapi ketika kalian udah sampai rock bottom pun bukan berarti kalian tuh nggak bisa lepas gitu ya teman-teman. Artinya orang yang udah mungkin candu sehebat apapun masih punya harapan untuk bisa healing, untuk bisa sembuh gitu ya teman-teman. Jadi video ini menunjukkan supaya kalau bisa jangan sampai level down kalian udah terlalu panjang sehingga erosi identitas kalian udah banyak banget dan kalian tambah nggak berdaya gitu ya teman-teman. Jadi coba telaah bahwa ke penthouse jatuh lagi tuh menurut kalian kayak gimana gitu ya. Kalian bisa komentar di kolom komentar teman-teman gitu ya, dari level down of trauma bond ini gitu ya. Thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.